Oke, jadi ini adalah Oppo Reno 12 5G yang kata netizen kemahalan. Marketingnya juga terlalu digembor-gemborkan karena kalau dia dibuat palu, katanya dia tahan. Tapi ada juga yang pro dengan mengatakan kalau fitur AI-nya ini sangat dibutuhkan. Dari harga dan spek sih emang kayak kurang sepadan, apalagi kalau dibandingkan dengan brand yang kemarin jadi perbincangan. Tapi kayaknya Oppo punya alasan kenapa HP ini harganya ada di 7 jutaan. Ya udahlah ya, nggak usah berharap yang berlebihan. Selamat menonton. Yang kemarin bebas tahanan. Jadi ini adalah Oppo Reno 12 5G, nggak ada kata pro-nya ya, jadi dia bukan yang varian termahal. Harganya itu ada di 6.999 ya, atau kita anggap aja 7 jutaan. Dan kalau saya lihat di review channel lain dan saya liatin komennya, wow itu banyak yang bilang kalau dia kemahalan, overpriced. Kemahalan karena dengan harga 6.999, chipsetnya kelas kacangan dengan dimensi 7300 energi. Ya, tipikal orang Indo sih. Lihat harga, terus lihat chipset. Udah, takerannya itu kayak mentok di situ aja. Dan timingnya launching Oppo Reno 12 5G ini bisa dibilang salah, bisa dibilang bener juga. Salah karena masih ada efek dari perpinjangan Poco F6 yang harganya 5,5 juta, spesifikasinya mentok jedok. Kalau price to performance, Poco F6 lah. Bener, karena kemarin juga habis launching Samsung Galaxy AI. Yang untuk mendapatkan fitur-fitur AI di Samsung, kita harus mengeluarkan uang sekitar 20 juta lebih untuk seri Flip, Fold, dan juga S-Series. Nah, di Oppo dengan harga under 10 juta, kita bisa dapat fitur AI yang banyak banget. Tapi, tipikal netizen Indo, ya lihat chipset, terus lihat harga. Yang jadinya harga Oppo Reno 12 5G ini kemahalan karena kalau kita bandingkan dengan Poco F6 ya jelas. Terus kita bandingkan dengan Vivo V30 harga 5 jutaan, dia pakai Snapdragon 7 Gen 3, Samsung A55 juga lebih kenceng. Dan kalau kita mau nambah uang sejuta, kita juga bisa dapat Realme GT6 dengan kamera tele dan juga fitur flagship killer. Dan saya setuju sih dengan pendapat-pendapat tadi. Kalau kita lihat cuma secara hardware spesifikasinya aja. Tapi pendapat saya masih sama kayak si Oppo Reno 12F kemarin, di mana yang diunggulkan itu sebenarnya AI-nya. Dan AI-nya ini juga lebih banyak ketimbang Oppo Reno 12F kemarin. Kayak misalnya AI dari segi kamera. Jadi ada fitur AI kamera, ada Eraser 2.0. Ini sama ya dengan Oppo Reno 12F kemarin. Jadi dia bisa langsung scanning bagian belakangnya tanpa diseleksi. Dan kita bisa langsung ilangin photobomb atau orang-orang yang ada di belakang. Fitur kedua ada yang namanya AI Clear Face. Nah ini nggak saya temukan di Oppo Reno 12F kemarin. Yang fungsinya kalau misalkan kita foto dan muka kita itu ngeblur, kita bisa pakai fitur AI Clear Face untuk ngebuat enhance muka kita biar nggak ngeblur dan lebih tajam. Ada AI Base Face juga, jadi kalau misalkan kita foto dan nggak sengaja merem sama AI-nya, itu matanya bakal dibikin melek. Terus juga ada AI Studio, dan kalau AI Studio ini di Oppo Reno 12F kemarin ada ya fiturnya ini mirip sama Samsung Galaxy AI, jadi dia bisa ngubah foto jadi macam-macam, entah itu jadi sketch, 3D kartun, dan template yang udah disediakan. Tapi yang perlu dicatat untuk AI-nya ini nggak gratis ya, sama kayak Android lain, Vivo, Samsung AI-nya itu juga berbayar. Walaupun kalau Samsung itu sampai 2025, kalau Vivo itu nanti bakal dikasih tahu bayarnya berapa atau gimana sistemnya nanti. Nah si Oppo kalau kita pakai AI Studio-nya itu dikasih Star Balance, yang kalau kita pakai secara terus-menerus si AI Star Balance-nya ini bakal ngurang, dan saya nggak nemuin di settingannya gimana untuk nambah Star Balance. Kalau ditanya emangnya fitur AI Studio ini kepake atau enggak, ya tergantung kebutuhan sih ya. Kalau misalkan kalian kerjanya itu di ranah-ranah fotografi dan kalian butuh imajinasi dan kalian butuh sesuatu yang baru, ya kepake. Terus juga ada recording summary, itu sama kayak Samsung yang recording jadi konversi ke teks ya, mirip-mirip. Terus teksnya ini juga bisa kita summary, bisa kita translate, mirip. Selain AI kamera juga ada AI Toolbox yang di dalamnya itu ada 3 AI. Yang pertama ada AI Speak. Nah dengan AI Speak ini kalau misalkan kita pakai browser dan kita lagi malas baca, bisa pakai fitur AI Speak-nya aja biar AI-nya ngebacain artikelnya buat kita. Terus ada AI Summary yang bakalan ngerangkum kalau misalkan kita ada di artikel yang artikelnya itu banyak teksnya, jadi tinggal dirangkum aja. Dan ada AI Clear Voice yang gunanya buat memperjelas suara kita pas lagi nelpon di kondisi sekitar yang berisik. Jadi ini sebenarnya fitur AI noise cancelling tapi dinamain AI Clear Voice. Kayak apa-apa yang canggih itu jadi AI gitu sekarang. Terus selain AI, Oppo juga menawarkan HP yang tipis tapi dia juga rugged banget. Ketebalannya ini
cuma 7,6 mm dengan bobotnya 177 gram. Dan kalau kita ngomongin durability ini di HP Oppo beberapa bulan ini memang sering dijadiin gimmick ya. Ada yang dibuat basket di PRJ, ada yang dibuat belah duren, ada yang dilindes pakai mobil. Dan ya walaupun gimmick tapi kenyataannya HP-nya ini juga masih nyala. Karena memang kalau dari segi material ya, kayak layarnya ini dia udah diproteksi pakai Corning Gorilla Glass 7i. Terus dia juga dikasih bantalan spons bionic yang katanya bisa ngasih perlindungan yang lebih baik pada bagian dalamnya pas HP-nya jatuh atau terbentur. Aman. Frame-nya pakai high strength alloy framework yang secara durability diklaimnya itu kayak metal, tapi dia bukan metal ya. Tapi kalau dipegang ini emang kerasa solid sih. Dan klaimnya Oppo soal durability ini, kalau misalkan posisi HP-nya itu face down atau layarnya di bawah, itu bisa dilindas mobil sampai 3,2 ton. Gila. Berat banget itu. Terus si Oppo Reno 12 5G ini juga diklaim udah anti-aging atau lebih tahan lama secara fisik. Dan dia juga udah tahan cipratan air dengan sertifikasi IP65. Dan ngomongin soal durability yang gimmick ini, ya kemarin memang di launch-nya itu udah dites, dijatuhin kayak apapun dia masih bisa nyala dan aman-aman aja. Kalau saya jujur gak berani ngetes karena ya ngetesnya gini-gini aja karena ini HP pinjem. Kalau kita ngomongin desainnya Oppo Reno 12 ini sama kayak pendapat saya di Oppo Reno 12F. Ini bukan desain yang selera saya. Karena kalau kita ngomongin desain itu kan, ya desain itu selera orang masing-masing. Karena dengan desainnya yang kayak kelihatan penyok, terus kayak ada air mengalir ini, kayak ya saya sih suka yang simple-simple gitu ya. Terus yang menurut saya kurang punya karakter itu di wallpapernya ya. Karena wallpapernya pasti kalian pernah tahu deh ini wallpapernya siapa, ya kan? Ya, jadi ini wallpaper yang dulu pernah dipakai di iPhone juga. Wih, nggak jadi jatuh. Tapi kalau untuk layarnya ini emang bagus ya. Jadi dia pakai panel AMOLED 6,7 inch Full HD Plus 120 Hz yang bisa adaptif 60 dan 120 Hz. Brightness-nya diklaim tipikal 600 nits, peak-nya ada di 1200 nits. Screen to body ratio-nya itu lebih lebar ketimbang Oppo Reno 12F kemarin dengan 93,2%. Karena memang dia ini layarnya Edge ya atau 3D curve dan dia juga punya fitur yang namanya splash touch. Jadi kalau misalkan kena air, HP-nya masih bisa dipakai. Touchscreen-nya masih berfungsi, nggak kayak iPhone ya, kena air dikit aja udah konslet dia. Kalau untuk color gamutnya sama Oppo di websitenya itu diklaim segini, tapi ketika kita tes pakai device pengetesan kita, di mode Vivid sRGB-nya ada di 100%, terus P3-nya 98%, Adobe RGB di 89%. Untuk brightness dia sesuai dengan klaimnya yaitu 600 nits. Terus di mode natural sRGB-nya itu turun menjadi 98%, P3-nya 75%, Adobe RGB di 76%. Kalau di mode Pro Mode Cinematic sRGB-nya 100%, P3-nya 97%, Adobe RGB-nya 89%. Dan brightness di ketiga mode itu sama-sama di 600-an nits. Mode terakhir di mode Brilliant, nah ini P3-nya nyampe di 100% sesuai klaim sRGB-nya juga 100%. Jadi untuk color gamut mode Brilliant ini yang paling tinggi ya. Adobe RGB 93%, NTSC juga di 92%. Layarnya secara color akurasi, warna tampilannya udah wah mewah banget, clear, warnanya tajam, detailnya juga oke. Layarnya juga udah support sama XDR10+. Jadi kalau kalian suka nonton konten XDR entah itu di YouTube atau di Netflix, dia lebih realistis. Sekarang kita masuk ke bagian yang kata netizen, wah harga segitu chipsetnya kacangan. Ya karena dengan harga 6.999 ya, dia itu pakai chipset Dimensity 7300 Energy. Kenapa namanya Energy? Karena dia collab sama Energen. Enggak ya? Beda. Kenapa Energy? Karena ini hasil kolaborasi dari MediaTek dan juga Oppo yang memang tujuannya itu untuk bikin chipset yang efisien. Dengan fabrikasinya itu 4 nanometer. Di web Oppo sendiri juga diklaim kalau chipset Dimensity 7300 Energy ini dayanya bisa lebih efisien sekitar 30%. Jadi power consumption-nya itu bisa lebih rendah 30% dan GPU powernya bisa lebih rendah 46%. Dan dari sini aja udah jelas kalau strateginya Oppo Reno 12 5G ini bukan untuk mengutamakan price to performance. Performance-nya aja dibikin seefisien mungkin. Terus untuk konfigurasinya, RAM-nya ini 12 GB, sayangnya masih LPDDR4X sebelum DDR5 dengan harga segini, storage-nya juga masih 256 GB, tapi udah pakai UFS 3.1. Ya, kalau untuk storage-nya udah lumayan lah. Kalau untuk performanya di Antutu versi 10 karena memang strateginya ini bukan price to performance, jadi performanya ya untuk Antutu dia dapatnya itu di 714.000 dan kalau kita bandingkan dengan Xiaomi 13T, Poco F
5. Tapi masih oke lah ketimbang si Oppo Reno 12F kemarin karena chipsetnya downgrade. Nah, kalau ini kita bandingkan chartnya, kita bandingkan dengan Oppo Reno 11, itu masih ada upgrade secara performa. Dan klaimnya yang efisien tadi juga terbukti di 3D Mark ya. Karena di 3D Mark stability test berarti itu dites sebanyak 20 kali di loop, dan di wildlife stress testnya dia dapat skor itu 99,4%, extreme stress testnya 99,6%, still nomad life stress testnya juga gede di 98,6%. Kalau untuk skor 3D Mark-nya tolong editor di pop-upin di sini aja karena lumayan banyak. Lanjut kita coba untuk main game ya. Kita coba dulu di game Mobile Legends yang sayangnya game Mobile Legends ini kebukanya sebenarnya mentok di Ultra 120 FPS. Tapi kalau kita lihat average-nya itu cuma bisa di 60 FPS. Tapi kalau kita ngomongin efisien, memang dia efisien ya karena dropnya itu gak pernah di bawah 59. Jadi dia stabil terus di 60 FPS. PUBG juga sama, dia kebukanya smooth extreme dengan average FPS-nya 59, maksimumnya ya 60. Tapi kalau kita lihat dropnya itu nggak pernah di bawah 30, jadi 57 FPS. Kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact di grafik medium, average FPS-nya dia dapat 40, terus dropnya ya ini sih yang kadang turun di bawah 30 FPS dengan 27 FPS. Kalau kita main game Genshin Impact-nya pakai cooling, ada peningkatan performa ya dengan average FPS-nya jadi 46, minimumnya jadi 33 FPS. Karena X-Street kalau nggak pakai cooling itu average FPS di 31 dengan grafik settingnya itu ada di angka 3, tapi dropnya bisa di 20 FPS. Kalau pakai cooling, average-nya naik jadi 39, dropnya itu di 22 FPS. Kalau kita lihat dari performa gamingnya ini, memang 7300 energi, kata belakang di energinya ini memang untuk ngejar efisiensi. Ya memang performanya itu nggak yang kenceng banget, tapi untuk Mobile Legends dan juga PUBG tadi dia stabil, dan karena stabil suhunya jadi adem. Dengan suhu temperatur main game Genshin Impact aja selama sekitar 30 menit, bagian depan itu cuma di 41,6 derajat Celcius, belakang itu cuma 39 derajat Celcius. Jadi anget aja enggak. Dan kalau enggak anget, otomatis baterainya juga nggak ikutan anget. Kalau baterainya anget kan biasanya baterainya cepet banget habis. Nah ini lumayan awet loh dengan Genshin Impact tadi sekitar 30 menit berkurangnya cuma 11%. PUBG 30 menit berkurangnya 7%, Mobile Legends 30 menit berkurangnya cuma 5%. Karena X-Street lumayan sih, karena X-Street 30 menit berkurangnya 9%. TikTok, YouTube dan juga Netflix yang streaming itu 30 menit berkurangnya cuma 2%. Untuk record video resolusi 4K 30 FPS selama 30 menit berkurangnya 11%. Awet. Baterai yang awet ini juga ditemani fast charging yang lumayan kenceng, 80 watt. Ini ada upgrade ketimbang Oppo Reno 11 yang ada di 67 watt. Dan untuk waktu pengecasannya dari 1 ke 100% itu makan waktu sekitar 46 menit. Wow, ini kenceng sih ketimbang si Oppo Reno 12F kemarin. Lanjut kita bahas kamera. Kamera ini agak saya sayangkan sih karena dia ada bagian yang downgrade kalau dibandingkan dengan Oppo Reno 11. Karena kalau di Oppo Reno 11 itu ada kamera tele dengan 32 megapiksel, di Oppo Reno 12 diganti jadi makro 2 megapiksel. Kalau untuk main kameranya sih oke lah ya, 50 megapiksel, ada wise, ultrawide-nya juga 8 megapiksel, selfie kameranya 32 megapiksel. Tapi saya nggak tahu alasan apa yang membuat Oppo ini menghilangkan kamera telenya. Mungkin untuk press harga karena AI-nya udah kemahalan. Bisa jadi. Untuk perekaman videonya, kamera depan belakang bisa 4K 30 fps, nggak kayak si Oppo Reno 12F kemarin yang cuma bisa 1080p mentoknya. Dan langsung aja kita coba uji kameranya tapi di luar aja ya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Oppo Reno 12 5G. Dia bisanya di 4K 30 fps, 60 fps-nya nggak bisa. Cuman dia bisa sampai nge-wide banget ya. Nah, ini jadi kita bisa zoom sampai 2 kalinya segini. Kalau wide-nya itu segini. Oke sih POV-nya. Dan kalau digunakan untuk jalan, masih ada shaky-shaky-nya, terus juga ada starternya. Kalau kalian lihat tuh objek di sini, itu kelihatan patah-patah karena memang belum 60 fps. Terus kalau untuk dynamic range, ada tapi tipis ya. Jadi tembok yang ada di belakang saya ini, tuh masih menjadi satu dengan langitnya. Padahal seharusnya, coba kita touch di sini ya. Set, nah seharusnya kan memisah kayak gitu ya. Cuman ya masih oke sih, nggak terlalu yang blown wide gitu. Dan dia juga ada fitur stabilization-nya untuk video depannya. Tapi dia bakalan di crop ya. Resolusinya itu di 1080p 30 fps. Ya ini lebih stabil sih memang. Kalau kita gunakan untuk jalan, tuh kelihatan dia lebih stabil.
kayak ada tapi kalau misalkan kita belokkan gini dan gerakannya lumayan cepat, kalau kalian lihat muka saya itu kayak jelly ya. Jadi kayak ada warp stabilizernya lah. Kamera belakang ultra steady-nya ini bisa di 60 fps. Kita coba. Oke, pelan-pelan. Set. Oh, nggak terlalu jelly kayak kamera depannya tadi sih ya. Maju lagi. Oh, masih cukup oke nih. Nggak kayak kamera depannya tadi yang jelly-jelly. Nah, ini 1080p 60 fps. Kalau kita gunakan untuk tilting panning, wah, kok di layarnya ini masih patah-patah ya? Padahal udah 60 fps. Coba kita lihat di sini deh. Set, kita pindah ke sini. Nah, kalau ini masih lumayan nih rotary shotnya. Masih stabil dibandingkan yang 4K 30 fps tadi. 60 fps-nya. Kalau kita gunakan untuk zoom out juga masih oke. Tapi kalau digunakan untuk gerakan lumayan cepat, nah ini nih, masih kelihatan patah-patahnya tuh. Tuh. Kalau pelan-pelan juga masih patah-patah ya. Lanjut kita coba untuk ultrawide. Ultrawide-nya kayak gini. Ultrawide-nya itu nggak bisa 4K, jadi mentoknya di 1080p 30 fps. Tapi kalau digunakan untuk jalan masih cukup oke. Kita coba untuk rotary shot down ini. Set, tapi dia lebih gelap ya dibandingkan min-nya. Habis ini kita coba min-nya. Wow, tapi cukup stabil untuk kamera belakangnya. Zoom out juga oke. Tapi sayangnya karena 30 fps, kalau kita gunakan untuk tilting, panning, ya masih ada kelihatan patah-patahnya kalau misalkan gerakannya terlalu ekstrim. Kalau misalkan rotary shot lagi di sini, set, autofocus kita coba di ultrawide-nya. Set, dari area sini kita pindah ke sini. Masih oke sih, walaupun ada exposure-nya yang transisinya itu tipis tapi kayak kurang stabil. Dan ini kamera utamanya 4K 30 fps, kita gunakan untuk tilting panning. Mirip-mirip sama ultrawide-nya tadi ya. Jadi masih patah-patah tapi detailnya lebih dapet. Terus dia juga lebih terang, warnanya juga lebih bagus, area noise-nya juga berkurang dibandingkan yang tadi. Terus detailnya juga dapat banget nih. Tuh urat-uratnya nih, sampai kotoran warna putih ini juga kelihatan. Wah. Terus kalau kita zoom out, panning, wah panningnya masih patah. Terus kita coba rotary shot di daun ini. Detailnya masih oke sih. Tuh. Sekarang kita coba untuk autofocusnya. Autofocus dari sini kita pindah ke sini. Wah cepet juga. Cuman ya masih patah-patah ya. Untuk kameranya udah cukup oke lah. Ultrawide dengan min-nya memang ada kayak perubahan warna, nggak konsisten. Tapi untuk sisi detailnya masih dapet. Dynamic range-nya juga oke. Langit-langit masih kelihatan teksturnya. Cuman yang menarik kalau kita lihat fotonya Daniel, ini salah satu timnya DKID. Nah di kamera ultrawide-nya warna merahnya itu kayak lebih vivid dibandingkan main kameranya. Biasanya kan kayak main kameranya yang warnanya itu lebih vivid. Cuman kalau kita ngomongin main kameranya yang 50 megapiksel, ketika foto contohnya kayak daun ini, dia terlihat lebih detail sih. Kontras rasionya lebih stabil ketimbang ultrawide. Untuk portrait saya juga nggak ada komplain, apalagi yang opsi 2 kalinya ya. 2 kalinya itu depth-nya kayak lebih kerasa banget. Untuk selfie kameranya juga nggak ada masalah, skin tone terlihat detail, tajam, dan juga nggak terlalu kayak dibus kayak pakai skincare gitu. Fitur lain yang kalian cari kayak NFC ada, infrared blaster ada, speakernya juga stereo dengan gimmick ultra boost, jadi volumenya itu bisa sampai 300%. Yang kenceng banget suaranya memang ketika 300% dan nggak gembret. Fingerprint Android Display juga ada, sensor-sensornya lengkap. Wi-Fi dia udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth-nya Bluetooth versi 5.4. Untuk OS dia pakai ColorOS 14 yang sayangnya ya untuk bloatware-nya ini agak lumayan, dan bloatware yang ya kayak pinjol gitu masih ada. Tapi ini udah pernah saya tanyakan ke pihak Oppo atau brand lain sih ya. Mereka itu nggak bisa kayak filter ini karena itu ada masuk di unsur TKDN. Jadi kalau TKDN ada yang masukin pinjol, ya salahin siapa coba yang bikin TKDN? Ya itulah. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari Oppo Reno 12 5G yang bukan Pro ya. Jadi ini di bawahnya Pro, harganya itu 6.999 atau sekitar 7 juta. Tapi sekarang itu lagi promo, banyak promo yang menarik. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan kesimpulannya ya sama kayak Oppo Reno 12F kemarin ya. Kalau kalian carinya itu dari sisi price to performance, kalian pengen performanya kenceng, kalian pengen hardware-nya bagus, si Oppo Reno 12 ini bukan untuk kalian.
kalau kalian cuma lihat dari sisi spesifikasinya aja. Karena strategi Oppo tahun ini menurut saya bagus buat yang kena dengan marketingnya. Pasar-pasar yang suka dengan AI. Karena AI-nya ini banyak banget, mulai dari fotografi dan tulis-menulis sampai editing lengkap. Dan ngomongin AI itu emang mahal ya. Makanya nggak ada HP Android yang menggratiskan AI. Ya ada gratis tapi ya terbatas sampai kapan. Dan Oppo sendiri juga ada star balance yang bakalan berkurang terus kalau misalkan kita pakai. Semuanya itu ada masa tegang lah, nggak bisa dipakai seumur hidup. Terus hal yang nggak ditawarkan di brand lain dengan kelas harga segini jelas soal durability-nya ya. Karena kalau kita ngomongin HP rugged kayak punyanya Oukitel dan teman-temannya, biasanya itu memang speknya nggak terlalu tinggi, tapi dia mahal karena ruggednya ini. Nah si Oppo, entah ini gimmick atau enggak ya, tapi Oppo mempraktekkannya dengan dibuat basket, dilindes ban, buat buka duren dan semuanya aman-aman aja, normal-normal aja HP-nya. Yang berarti menandakan ya gimmicknya ini emang beneran. Jadi Oppo bisa bikin HP rugged dengan slim body kayak gini, yang tentunya awet buat kalian yang tim biasanya nggak pakai casing atau tim yang biasanya suka banget bertengkar dengan pasangannya. Karena biasanya kalau bertengkar dengan pasangan dikit-dikit, wah, yes! Biasanya itu saya juga sih. Terus fitur lain kayak ada beacon link yang bisa telepon pakai Bluetooth, ada AI link boost juga. Intinya kalau pengen ngerasain fitur AI yang biasanya ada di HP mahal kayak Samsung tapi budgetnya terbatas, ya bisa coba Oppo Reno 12 5G. Tapi harus mau berkorban dengan hardware-nya itu dikorbankan. Karena kalau misalkan Oppo mau kasih chipset yang lebih kenceng dan hardware lainnya juga bagus, harganya nggak mungkin di 7 juta ya. Bisa-bisa harganya mirip sama Samsung S dan juga Fold series. Saya Dika Setiabudi,